Minarko atau stand up? Waduh. Halo, selamat sore di sana. Hari ini Aini udah jalan-jalan ke salah satu kafe yang hits. Ini bisa dibilang kafe atau enggak ya? Atau tempat nongkrong? Tempat makan nggak? Oh, tempat makan Iya. ya? Kafe and resto? Iya. DFD. Oke deh, di program kali ini kita bakal main-main dan ngobrol santai di mana nih? Tolong dikasih tahu ini tempatnya Ini di Minarko Andalas. Di belakang Masjid Raya Andalas. Masjid Raya Andalas ya. Mohon maaf Abang, namanya Ya. siapa? Oh iya. Nama kalau orang-orang sih manggilnya Ambon. Nama aslinya? Nama aslinya Aulia. Agak imut dikit kan? Iya sih. Iya. Nggak ada aulia-aulianya Iya, nggak ada ya? Aulia-Aulianya, yang penting ya. Makanya orang manggil Ambon aja. Kenapa? Emang ada darah Ambonnya atau? Bukan sih, karena dulu waktu SMA itu aktif di Pramuka, Kak. Oke. Ya kan biasa anak SMA itu kan pakainya ketat-ketat. Terus ada Oh pangkat iya ya kan? iya ada pangkat apa dulu Bantara. Iya, Bantara, Laksana gitu kan. Laksana, iya. Tahu? Jadi dipanggil Anak Pramuka anak Pramuka gue. juga. Jadi dipanggil tentara. Woi, tentara Ambon. Gitu aja. Tentara Ambon gara-gara perawakannya Ambon. Iya. Tapi asli orang mana? Orang Solo, Kak. Oh, Solo. Sekarang tinggal di? Padang. Tinggal di Padang. Di sini, di sini. Iya, di sini di Andalas. Oh, si. Ini kalau kita ngobrolin sekarang kan kalau nggak salah Minarko ini emang punya Ambon ya atau punya siapa? Sebenarnya yang punya tuh Lucu ya Iya. nanyanya. enggak. Yang punya Minarko ini awalnya bertiga. Oke. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang nih. Iya, sampai sekarang Sip. nih. Nah, sejarah awal terbentuknya Minarko itu karena Ambon pindah dari rumah ke sini. Ini kan sebenarnya rumah adiknya Mama. Jadi Oh. owner bertiga nih sepupuan. Saudara-saudaraan. Iya, saudara sepupu. Siapa aja? Aulia, Aulia, Irfan, sama Sabrina. Sabrina. Iya, bertiga nih kita sepupuan. Oke. Irfan sama Sabrina nih kakak adik kandung. Oh. Jadi Ambon ke sini sepupu. Karena sambil kuliah nih tinggal di sini. Iya, Oke, karena sip. kuliah di UNAN. Oke. Kalau Andalas kan dekat tuh, Kak. Oh, iya. Jadi pas akhir-akhir semester kan minta sama orang tua kan agak malu dikit, Kak. Maksudnya, Oh iya benar. saya cari duit sendiri lah. Iya. Mulai lah tuh cari-cari bisnis apa sih yang cocok gitu, Kak. Dulu belum musim coffee shop ya? Iya, belum coffee shop tuh Mas 2013 2014. Tapi ini ya? bukan coffee shop, Kak. Ya dulu kan Iya. awalnya kalau misalnya dulu masih hitsnya coffee shop pasti kepikirannya Iya sih. udah gue kedai kopi deh kayaknya gitu kan. enggak. Dulu hitsnya tuh milkshake. Oh iya. Oh iya gimana benar. Apa tuh? Ini kocok-kocok tuh. Oh iya benar. Ya kan? Si Irfan, kan aku nawarin ke Irfan, gimana kalau kita bikin Usaha kata Irfan. Wah, nggak apa-apa gitu, nambah-nambah jajan gitu kan. Padahal sebenarnya Irfan ini nggak butuh-butuh duit banget ya. Bukan, Oh, jadi iya. situasinya tuh kita sama-sama galau, Kak. Oke. Sama-sama galau situasinya. Si Irfan tuh galau nggak lulus keterima apa? Dia kan futsal. Oh oke. Atlet. Ya, sambil kuliah atlet, tapi dia fokus ke atlet lah kayaknya daripada kuliah. Jadi karena nggak kepanggil nasional. Iya, akhirnya dia murung di kamar. Oh, Maksudnya iya. dia udah latihan semacam masa nggak lolos gitu. Oke. Terus Ambon juga nggak lolos nih ke hati cewek. Oh, oke. Oke. Galauin ada rule ya. Iya, sama-sama Beda-beda galau jalan situasinya. nih. Sama-sama di pinggir kamar tuh sama-sama tuh. Asik. Bermenung segala macam. Oh, bisa ya? Iya, Cowok bisa. galau berkumpul iya, ya? berkumpul cerita Oke. gitu. Akhirnya si Irfan bisnis lah gitu kan. Bisnis lah gitu. Bisnis apa? Milkshake ke Irfan. Lah banyak ke Cirebon kan. Yang lain mie padese. Oh, Karena- mie padese dulu awalnya. Adalah awalnya mie padese. Iya, maksudnya dulu kan Samyang, Kak. Kakak dulu Samyang 2017. Suka dong. Suka kan? Ketemu gue zaman Samyang. Booming kan? Booming banget, tapi mahal kan? 25.000 dibeli orang kan? Iya dibeli. Iya, laku kan? baru ya gue. Ya kan? Nah itu. Makanya Ambon mengusulkan itu ke Ipan. Gimana kalau kita cari yang rasanya agak mirip Samyang, kita jual yang murah. Oke. Mulailah kita cari itu resepnya, Kak. Berapa lama sih dari awal kayak ngide nih, yaudah gue bikin usaha gitu. Dari kan coba trial dulu Iya. kan, coba bumbu ini berapa lama sampai akhirnya yaudah kita buka gitu. Udah ready buka. Seminggu lah, Kak. Ada seminggu ya? Iya, kita ngumpulin 100.000 nih. Oke. Beda nih 100.000, Sirvan 100.000, Uni juga 100.000. Oke. Nah, yaudah 300.000 dah kita putar, Kak. Kita Dari cari modal awal 300.000 iya, ya? kita cari mie goreng yang benar-benar yang pas. Semua mie goreng kita cobain, Kak. Kan yang sekarang kan mie goreng biru, yang jumbo. Kakak tahu kan? Tahu. Nah, yang mie sedapnya lah, mie Indomie merahnya lah, mie ABC-nya lah kita coba tuh. Tolong Indomie sponsor. Enggak. Oke, kita coba. Nah, cocoknya di mie goreng jumbo yang warna biru. Oke. Kita mulai jualan.
Jualan dengan harga 6.000, 7.000, 8.000. Gue ketemu di harga 7.000. Dan waktu itu tempatnya masih kecil Rumah. ini. Yang ini kan? Iya, rumah. Di sana dan antrinya di pintu kecil itu. Iya, itu. Itu Kak. Gua Itu ketemu zaman. sih. Gua Itu ketemu zaman banget. kita merintis. Nah, kalau itu tuh kan udah ibaratnya Kakak masuk di fase kita udah tahu struktur. Udah benar. Udah rame sih. Udah cara masak, cara apa udah ketemu lah patennya. Nah, awalnya tuh kita masih coba-coba tuh Kak. Misalnya Ambon punya teman. Ambon kan cukup berpengaruh di kampus nih. Iya, Apalagi di alhamdulillah ekonomi ya. Aku tahu ya. Ya. Di Ambon ini anaknya emang kayak Aktif gitu ya. nih, kalau orang bilang tuh kayak social butterfly gitu. Temennya banyak banget lah. Iya. Pokoknya Iya di mana kan? teman ya, di mana teman Banyak ya. teman gitu. Jadi kalau nongkrong di sini nyambung, Iya. di sini nyambung, Iya, itu. nongkrong di sini nyambung Iya, ya itu, kan. iya. Berawal dari sana dipaksa tuh awalnya. Woi Bali Lamiden, gitu. Iya. Awalnya paksa, mereka coba ternyata enak Kak. Jadi nagih ya. Lagi dia. Awalnya keesokan harinya dia beli itu nggak maksa Kak. Ah, Beli karena suka. iya. Akhirnya dari mulut ke mulut. Fakultas ini, kampus itu. Tapi aku ketemu dulu denger cerita, Iya. katanya Ambon dulu sempat awal-awal, ini balik lagi nih sebelum Iya. orang mulai rame ya. Awal-awal orderannya 1, 3, Iya, itu, terus itu. dianterin ke Iya, itu, Kak. lokasi. Iya. Bahkan kita pernah ngantarin 1 mie aja ke Indarung Kak. Indarung ujung. Berapa tuh ongkirnya? Nggak ada pakai ongkir kita. Oh, nggak pakai ongkir. Awal nggak pakai ongkir. Enggak. Karena kita coba untuk memperkenalkan kan. Oke, Yang oke. penting adalah jual walir itu sih Nyo. Ingat nggak siapa tuh nama orang yang tinggal di Indarung itu? Ingat, Siapa? namanya Tita. Tita. Makasih ya Tita. Karena Tita tuh sekarang ada cabang kan di Indarung. Ada Kak. Ya tuh. Gara-gara Tita tuh. Itu ingat kali Kak. Ke sana kita ntar 1 gitu. Dicoba. Akhirnya mulut ke mulut viral segala macam. Mulailah kita fokuskan ke bisnis ini. Nah, awalnya target Amon cuman nggak muluk-muluk Kak. Ipan nggak bilang, yalah fokus kamari lah gitu. Alah, cuan gue macam Cuan kan. Ya bisa ya gitu. Itu Amon ngecek kan. Dia nggak perlu tiba-tibanya, yang penting kan bisa beli tiket ke pesawat. Tiket pesawat terbang ke Jakarta. Karena dari kecil Ambon nggak pernah naik pesawat Kak. Oke. Ya itu sih Sungguh cita-cita. mulia ya. Itu sih Nyo. Cita-citanya jualan mie biar bisa terbang. Iya, biar bisa naik pesawat. naik pesawat, harus suka naik pesawat gitu. Karena dari kita nggak pernah naik pesawat. Si Oke. Irfan sama Uni lah pernah. Oke. Makanya berdua tuh, yalah, nah ada. Oh, janjian Ah, ya. iya. Mau naik RMT gitu. Enggak. Nah, akhirnya dikabulkan lah gitu. Dari awalnya cuman iseng-iseng kayak gitu Kak. Bukan iseng sih jatuhnya. Ya kan awalnya emang diniatin buka Iya, usaha kan. bukan usaha kan, tapi kalau misalnya waktu itu nggak galau, kayaknya Nggak tahu bakal sih. buka usaha atau nggak tuh? Enggak tahu sih Kak. Makanya kan? kayak gue gojek lah kayaknya. Aduh putus asa ya. Karena Minarko hadir kan gojek baru masuk. Iya benar, Iya kan? baru-baru. Nah, itu. Tapi Ini. Ojek pangkalan dia kan penguasa daerah Andalas kan, penguasa galaksi dia. Enggak. Jadi itulah cerita awalnya mulanya Minarko Kak. Sampai sekarang berkembang. Apapun yang orang pengen kita riset, kita jualan. Sekarang kita nggak aja mie aja Kak. Iya sih. Iya, udah ada menu Kalau lain. sekarang total berapa menu betul? Total kita ada 15 menu Kak. Termasuk minuman? Iya termasuk minuman. Oh. Dari 2017, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 5 tahun 5 tahun. loh. Lumayan Iya. pesat banget nih Alhamdulillah, perkembangannya. Tapi kalau boleh throwback lagi jauh ke belakang, sebenarnya kuliahnya jurusan apa? Pemasaran nggak? Tapi selesai nggak? Selesai nggak? Berarti ini ada ilmunya juga dong sebenarnya. Iya. Ada ilmunya juga Ada kan. ilmunya. Apa sih yang ternyata di kuliahan itu bisa diterapin gitu. Kadang kan banyak orang yang kuliah aja terus kayak ternyata nggak nyambung Mungkin gitu karena sama Ambon kuliah. pemasaran Kak. Jadi Ambon tahu riset pasar, gimana caranya mengenal pasar, gimana cara produksi yang cepat kayak gitu Kak. Dulu pas kuliah tuh ngobrol-ngobrolnya sama teman-teman mau kerja di mana? Oh, nggak ada sih Kak. Nggak kepikiran Kak. Emang anak tongkrongannya nggak ada masa depan apa gimana nih? Emang nggak kepikiran masa depan atau kayak ya udah Yang gue penting- jalanin aja, iya. yang penting bisa beli tiket pesawat Iya gitu. itu. Nggak, yang penting ada lowongan kerja sinan kayak gitu saja dulunya. Ada lowongan Oke, kerja, oke, ada oke. lowongan kerja. Kan Ambon sempat dulu kerja di dapur Kak, di hotel. Oh, tapi ada ilmunya nggak? Maksudnya Ada. cara tata dapur kali ya? Bukan sih resep sebenarnya. Aku udah mencoba nih. Gue mencoba menghindari gitu kayak dia jangan-jangan ngambil resep dari si chef sana nih. Ternyata iya lagi. Iya Kak, ada ilmu-ilmu sedikit Kak. Kan mereka nggak jatuhnya nggak pilih ilmu orang-orang tuh.
Bahkan dibiarin Kita teman belajar ya. Masalah, bela nasi goreng. Bela mie goreng gitu. Yaudah kita jualan nasi goreng sama mie goreng. Oh iya ya. Oh ya menunya dari situ juga ya. Gitu. Tapi Anton sekarang emang nggak turun ke dapur lagi? Awal-awal iya Kak, sekarang nggak. Sekarang nggak lagi. Sekarang lebih fokus ke pemasaran Kak. Yang pegang akun Instagram berarti siapa? Ambon. Sendiri. Yang kalau misalnya kayak aku lihat nih, kemarin kan lagi ulang tahun nih sekarang. Iya. Lagi ulang tahun terus kayak di daerah Kuranji apa nih? Itu siapa yang balasin? Ambon. Astaga. Sama tim ada. Keren sih, keren. Itu hasil dari diskusi sama tim. Benar. Nah, yang bertiga ini bagi-bagi tugas nih Kak untuk buat pengembangan warung usahanya kan. Si Irfan tuh pengembangan, apapun pengembangan di Irfan, masalah warung, menu, pembukuan segala macam itu Irfan. Kalau Uni pembukuan, fokus keuangan. Apapun keluar masuk Uni. Gitu. Kalau Irfan, emang ya apa? Jangan-jangan bendahara tuh dari dulu emang cewek gitu. Iya, kita kan. Kenapa sih? Kita kan ngajak Uni tujuan itu Kak. Oh iya. Tolong atur gitu. Iya. Seru ya kalau punya usaha gini. Ada kepikiran lain nggak? Maksudnya mungkin buka lini lain gitu selain mie pade yang dulu cuma sekedar mie pade gitu. Kayaknya kita mau fokus ke sini dulu Kak. Mudah-mudahan bisa go nasional. Amin. Aku ada yang unik juga nih dapat dulu. Awalnya kalau nggak salah namanya Mie Api Narako. Ya. Kenapa akhirnya diganti ke Minarko? Aduh. Gimana tuh? Sebenarnya Mie Api Narako ini udah diprotes sama keluarga. Oke, karena kan namanya setiap kita nih pasti punya keluarga yang syar'i. Benar. Iya kan? Ya ada tuh. Ada tuh salah satu. Ada di keluarga kita itu yang ya gitu. Yang agamanya kuat lah ibaratnya kan. Iya benar. Dia mulai tuh perlahan-lahan bilangin nama tuh kasihlah yang bagus segala macam. Oke. Setelah di Inon enggak? Iya Jumat. Ditambah katib Jumat mulai menyinggung kadek kami Kak. Iku namu aku cenyo. Narako itu kecek katib Jumat ya Kak. Katib Jumat di setiap masjid ya Kak. Saking aponya kadek kami kok di kalau katib Jumat lah berbicara tuh kan wayo dah Kak. Iya. Nah, sampai itu akhirnya yaudah kalau ganti saya. Yang bagian nama kok pelanggan sebenarnya Kak. Oh, karena padeh tadi itu ya? Bukan. Kaminar walah. Oh. Nggak ke Narako tapi Kaminar walah. Makanya kasih nama Minarko Kak. Oke. Gitu. Keren ya? Iya. Lo nggak bisa kebayang sih. Karena pencinta pasti nggak ada satupun manusia di muka bumi ini yang nggak suka sama Indomie. Indomie tolong sponsor habis ini. Kode itu siago. Indomie. Kayaknya nggak ada orang yang nggak suka Indomie kan. Iya, apalagi kalau ketemu sama resep yang pas gitu, yang enak gitu. Tapi sekarang suka. Kapan terakhir kali makan Minarko? 3 hari yang lalu Kak. Kenapa nggak tiap hari? Sus buntu. Takut banget lah. Iya kan kecil orang tuh udah boleh makan mie tiap hari. Iya. Berarti ini orang nggak boleh datang tiap hari ke sini. Hah? Gimana tuh? Boleh, kan ada menu lain kan. Oh iya ada menu lain. Oh iya, harus setiap hari dong ke sini. Tiap hari. Hari pertama mie, hari kedua pecel ayam. Itu hari ketiga nasi goreng. Banyak Kak. Hari keempat kok Kak minum susu saya belajar gitu. Seru mah. Tapi kalau boleh ini 3 orang yang paling selain Uni sama Bang Irfan ya. Babang atau enggak sih? Iya, 2013 BP-nya. Sama Irfan, Uni sama Irfan. Kira-kira nih, siapa orang yang paling berpengaruh besar sampai pengembangannya segede ini sekarang? Ayah sama bunda sih Kak. Ayah bunda tuh kalau ayah tuh dia kan dulu punya bisnis. Oh. Kerupuk Kak. Kerupuk apa tuh? Gue suka kerupuk. Kerupuk Palembang tuh kata tuh. Kerupuk Palembang, kerupuk nasi. Yang di warung-warung tuh. Mohon maaf nih, jajanan dia jual ini emang dia semua, iya ya? Iya, kerupuk juga. Itu kerupuk produksi kita juga Kak. Oh ya Allah, sumpah keren. Jadi ayah itu dulu awalnya kan dulu ini pabrik kerupuk Kak. Halaman luas nih kan dulu tempat jamu kerupuk Kak. Oh. Karena kerupuk udah mulai sepi peminat, jadi kita coba pengembangan di sini Kak. Nggak cari tempat lain. Awalnya awalnya Ambon mau usulan untuk cari tempat lain di luar. Tapi ayah bilang di sini aja. Bagi 2 tempat. Akhirnya bagi 2, akhirnya hilang kerupuk. Seketek soalnya kan. Ini kerupuk digoreng sama karena juga orang deh ya. Ada, gue pernah dapat cerita nih. Tadi ada dapat bocoran cerita juga tentang dulu pernah dipanggil ke itu jatuhnya ke pabrik atau ke mana tuh? Oh ya, saking boomingnya, saking viralnya dulu hampir kita sehari itu bisa 100 dus Kak.
Dulu, 100 dus. Iya. Kalau sekarang? 40, 50 karena menu lain udah ada kan Kak. Oh iya benar, udah ada Dulu pilihan kan lain. pure mie tuh. Iya, Pure iya, mie benar. puncaknya tuh 200 dus. Pernah kita sampai. Pernah peaknya sampai 200 dus. Pernah 200 dus. 200 dus coba gue kali dulu ya. Mohon maaf nih. Coba mencari keuntungannya berapa kira-kira bunda-bunda. 200 dus. Satu dus isinya 24. Dibantuin ngitungnya lagi. 200 dus. Satu dus isinya 24. 24. Ya. Bener ya 24. 4.800 porsi. Iya. 50 juta nggak mungkin sih 50 juta. Ini kan 4.000. Ini 4.000 pieces. 4.000 pieces sekali 7.000. Harga dulu 7.000 Kak. Oh belum 10.000 dimarahin lagi. Belum 10.000. Ikut tiba orang pajak kan. Iya. Takut banget loh. 33.600. Iya. Tapi kita udah bayar pajak. Lah bayar pajak Pak. Takut ini nanti di mention sama Sri Mulyani mudah takut. Dan. Itu sekitaran itu Kak. Iya, Dulu. iya. Nah, sampai orang Indofood tuh nggak mari Kak. Dia datang ke sini. Mulai Iya, siapa sih orang yang mesen paling banyak nih? Iya, Gitu. pokoknya Indomie tuh heran sama produk kok. Padahal produk kok hampir gagal ya Kak. Masa sih produk gagal? Maksudnya hampir dihilangkan di pasaran loh. Kan ada beberapa rasa Indomie yang Iya benar. Yang enggak. kayak ada nih, tapi tiba-tiba ada lagi, tapi nggak ada gitu. Itu yang biru kan yang dihilangkan lah ya. Karena Oke. penjualannya kurang. Tiba-tiba naik drastis ya Kak. Sampai pabrik pun mencetak membuat mesin baru untuk buat mie itu. Mie biru tadi. Iya. Sampai kayak gitu loh saking banyaknya. Akhirnya Kamari sambil nanya-nanya. Lapas mie koko kecenya. Jadi riset jadinya Kak. Oh. Bang untuk mie lapas, bau kurangnya kayak gitu aja tadi. Tapi apa yang Ambon request? Maksudnya pas saya lihat tuh kayaknya kurang ketek iya, tapi ya? Pak, keteknya. oh. Kurang gadang Bu, gadangannya. Memang kayak gitu Kak. Sampai gini. Aduran dalam, Wak. Enggak, iya. Siapa bisa sponsor mah? Itu kan kami datang ke DP undangan ke Sinan. Kami datang keliling-keliling. Ruangan khusus buat mie itu namanya bukan mie jumbo. Mie Minarko. Aku Minarko gece ibu. Serius? Serius. Ya ampun. Tapi sampai gini masih kontak-kontakan enggak sama? Masih lah. Berarti ini kalau ngambil barang langsung dari situ. Bukan, kalau Kita pabrik kan tetap nggak boleh. distributor. Oh, tetap pabrik kan nggak distributor. boleh. Memang ke distributor diarahkan. Tapi distributor itu memastikan stok untuk awak do. Stok-stok orang tuh bisa habis. Stok awak utama dulu. Oke. Itu sih janji orang pabrik itu saja. Janji orang pabrik. Luar biasa lah. Cabang kini lah barang. Dulu sebelum pandemi 25 Kak. Setelah pandemi ada yang berpain tutup. Jadi 5 balik tinggal gini. Kalau cabang sifatnya batu franchise atau awak punya surang cari orang ngelola? Bukan sih, orang datang ke kita. Oh, mereka mau buka. Iya. Tapi sistem pengelolaan tetap dari awak. Iya, tetap dari kita. Bumbu dan segala macam. Iya, tetap dari kita. Oh, berarti tiap hari ngambil ke sini gitu? Iya. Bukan tiap hari, sekali seminggu Kak. Oh, sekali seminggu. Iya, di stoknya gitu. Ini mungkin banyak setelah Ambon bikin Minarko. Iya. Kan mie api Narako awalnya, terus ganti Minarko. Iya. Kan mulai banyak tuh yang buka usaha-usaha yang sama. Mie mayat segala macam ya Kak ya. Gue terserah namanya apa ya. Cuma gue pernah ketipu di ojek. Pernah ketipu di ojek online. Kok beda rasanya? Itu kita kemarin udah campaign Kak. Pernah campaign? Iya, pernah campaign. Kan udah protes ke orang Gojek gimana. Ya orang Gojek pun nggak tahu caranya. Iya. Mereka misalnya mie api Narako diplesetin. Mie api neraca misalnya kayak gitu. Mie api neraca lagi. Iya. Toko sepatu. Pokoknya diplesetin mie apie. Oh iya benar. Bisa Apie juga. Narako. Oh iya bisa juga. Mie Narako andaleh. Oh iya benar ada. Pokoknya Marara Kasiko namanya. Nah, yang mie narko nak berani orang membiak doh. Kami karena sudah paten dan banyak, maksudnya udah banyak cabang juga kan, udah ketahuan gitu. Udah ketahuan, maksudnya kalau sempat nyobain mie narko, kami bahkan bisa kasinan. Iya, nyobainnya mie narko andaleh dah Kak, mie dah Kak. Iya. Mie duo, tuh wajar kami protes gitu. Iya, lo kata kami takut. Oh, beda zona ke orang tuh. Ku besti, kayak gitu. Iya. Jadi kami campaign-nya. Oh, nggak malah tahu kan turunnya orang kada itu. Siapa sih kok? Siapa tahu kami udah buka Iko, timbul rezeki untuk yang lain Kak. Oh iya. Gitu. Kami enggak melarang-larang gimana. Tapi kalau ketika pure meniru bana yo, itu kan lah enggak sehat lah itu gitu. Betul. Pernah nggak maksudnya ada yang protes langsung gitu ke sini? Protes selama kayak apa Pak? Protes bisa kayak namanya jangan lah narko gitu. Oh yang kayak tadi tuh, Iya. yang viral Patang tuh, yang sampai dilarang-larang sama pemerintahan tuh Kak. Emang datang ke sini? Sempat ada sih yang orang Pemda kamari Kak protes nama tuh.
Pol PP nya bawanya. Pakai mobil Satpol PP. Iya, 3 buah. Lagi makan lah orang tuh di situ. Kami baru buka. Oh, baru buka. Tibonya kancang-kancang. Oh, keturunan namanya keturunan elok namanya dah. Pak, tenang Pak. Baca elok. Minarko. Oh iyalah berubah kecil. Oh jadinya datang lah berubah. Istilah tak bolong sih besti. Makan lah Pak lumayan asal lagi kecilnya. Malu seorang siapa tuh mungkin tak tahu dah. Iya. Baca lah elok lupa. Tapi emang datang sudah ganti nama. Kita dia datang kita sudah ganti nama. Lo Pak, emang rezeki lu bagus deh kayaknya Bon. Iya kan? Coba kalau misalnya belum ganti tuh waktu itu pasti protes ya pasti kan. Turunnya berita-berita kan. Malu gitu. Iya. Nanya berita, nanya lo pangke kan. Iya ya mengusut satu enggak lo kriminal dong. Maksudnya bukan enggak kriminal kan larangan MUI mengharamkan. Oh iya benar. Makanya ditegaskan. Nah, makanya sebelum terjun itu kamilah tukar. Iya. Rezeki lu bagus sih Bon kayaknya. Iya, guys, tangan rezeki bagus ya kak ya? Iya, coba lihat nih tangannya. Beda ya, Wak. Rezeki dia bagus aja gitu. Dukunnya yang mana nih? Ada dong. Mana tahu ada dukunnya. Pernah nggak ada yang gitu? Min dukunnya emang Min gitu. Pernah sih Kak Bunda cok orang sasaran. Kan Bunda kan sholat masjid. Nama Bunda kan Len. Woi Len, pakai itu. Sakit hati lah Bunda. Masa kami pure masak dengan baik loh Kak. Kami mempromosikan dengan baik. Masa pakai Len kecilnya. Masa masih musimnya mistis kayak gitu. Iya kan. Pasti ada kan. Maksudnya di antara sebanyak itu orang ya, maksudnya kepala sama-sama hitam tapi pasti ada aja pikirannya kayak gitu kan. Sekarang kita nggak ada pakai itu Kak. Sekarang nggak ada, dulu ada ya. Nggak ada pernah begitu. Aduh, mohon maaf nih digiring opininya. Nggak pernah begitu. Lagi syirik kan jatuhnya. Iya. Tapi emang pernah ada yang nanya berarti kan? Ada pernah. Masa Isara mikir ada yang nanya mereka? Iya nak. Pakai itu gitu kan? Gimana tanamnya itu? Dia tanam itu gitu. Kan? Nggak. Tapi parkir bayar nggak nih? Gratis lah. Gimana tahu? Ini salah satu keuntungan makan sini. Salah satu keuntungan makan parkir gratis. Iya. Ada tuh kamar baru nih. Ya kan maksudnya kadang ada orang yang datang nih makanannya enak cuma di sana bayar parkir malas gitu. Iya, ada beberapa yang ada yang beberapa yang kayak gitu juga kan. Kalau sekarang tadi katanya belum ada kepikiran ya mau fokus usaha mie dulu. Pengembangan ini. Rencananya mau buka di mana lagi nih? Kita mau coba ke nasional ya Kak. Udah ada ininya ya? Planning lagi disusun. Kita memang harus susun SOP-nya secara benar dulu. Iya benar sih. Nah, itu sih PR besarnya kita Kak. Berapa orang nih sekarang? Kalau secara manajemen berapa orang di luar yang 3 orang si pemilik? Oh udah berlima Kak, yang organisasi di atas udah berlima. Ada yang leader, supervisor, keuangan udah ada tersendiri Kak gitu. Iya. Tapi kan kalau sebenarnya mau go nasional, sebenarnya Minarko juga nggak susah-susah banget kan? Iya sebenarnya pernah datang, udah pernah next color sebenarnya ke sini kan? Iya next color sudah pernah, ya, sama Madalena. Nah, iya. Gimana tuh datang ke sini gimana? Ini awalnya kan dulu Amon lebih sering di dalam daripada di luar. Masak? Ya, bantu-bantu lah. Monitor lah. Enggak, bukan. Monitor lah. Orang ramai kan Kak siang. Anak sekolah banyak kan. Terus ayah datang dari luar. Woi, uruslah di luar tuh YouTube kecil ayah kan. Karena ayah kan oke lah kan kurang paham dengan dulu kan. Kalau sekarang mungkin apa ayah udah bagus. Tahu. Dulu kan masih belum tahu dengan dunia YouTube tuh gitu. Itu YouTube kecilnya aja. Kalau walau dia kalau lambon kan. Wih, next sekarang lagi gitu. Lihat apa foto dulu gitu kan? Enggak, langsung kami benar langsung kami usia cek meja. Tolong. Iya. Kami minta tolong gitu. Pinjamlah kursinya sama mejanya gitu. Tamu kadang tiba. Nya pun ngerti gitu lah nampak. Oh, ya nabado Bang. Gantilah si Next sama makan siko. Kami ambil langsung, di review langsung kayak gitu Kak. Dia pesen apa? Banyak waktu itu emang dihidang semua ya? Iya, dihidang semua level. Dicoba satu-satu. Kan masih jalan mie. Oh iya benar ya. Belum ada yang lain. Tapi gimana tuh? Tanggapannya? Iya. Besoknya si Next nelpon. Suruh ke Jakarta. Buat buka Jakarta. Oh, suruh buka Jakarta. Tapi kerja sama dia diajakin atau? Iya, diajakin joinan. Setelah nego nggak ketemu. Akhirnya ya. Tapi mungkin nanti kalau mau buka di Jakarta kan tinggal teman Next gue jadi nih kayaknya gitu. Gitu masih kan. kontak-kontakan kok Kak. Iya. Di WA masih balas kok. Dalam sombong orangnya doh. Iya, lu kan juga gak sombong kan.
Iya kan, maksudnya semua tongkrongan tuh ada Iya, gitu. iya. Semua tongkrongan kayaknya mau nongkrong di sini kenal Iya. Ambon. Alhamdulillahnya itu, Kak. Kenal Ambon gitu. Seru ya. Seru Kak. Kalau sekarang udah nikah kan kalau nggak salah? Udah nikah. Kapan? Tahun kemarin Kak? Ya kan nggak tahu kan nggak diundang. Oh iya, nggak diundang dah. Nggak diundang loh. 2020. Nggak diundang saya ditanya lagi kan kemarin. 2021 Kak. Masih tinggal di Padang. Masih rumah istri. Ya, masih. Mudah-mudahan nih apa harapannya buat anak-anak muda yang pengen mulai berwirausaha, apa tips and tricks yang paling krusial banget menurut Ambon mesti mereka pelajarin? Jangan ngikutin tren aja lah Kak. Oh, okay. Jadi diri sendiri, apa yang kamu suka itu dijalankan gitu. Jangan ikut-ikutan orang, buka kafe orang buka kafe lo, Wak. Buka kopi orang buka kopi lo, Wak. Coba cari selain kopi, teh gitu. Coba. Bisa jadi kan? Iya kan? Kan lagi musim teh 3000 di tepi jalan kan? Iya. Dari Tarang tadi di Niago kan. Ini kan break maghrib Kak. Oh ya, ada isoma ya. Sama kayak orang makan minarko yang level lava kan. Makan istirahat lu. Aduh, iya. Habis energinya kan. Disambung lihat gitu. Ya, tadi kan Mereka gini mah. Tag video maghrib jadi pas maghrib gitu. Iya. Puasa ya hari ini ya. Alhamdulillah Kak. Jangan rahasia kaya lu emang puasa nih. Iya ya. Nak ganti puasa. Oh, bisa ya mau masa gitu ganti puasa? Tahun enggak men deh ya. Tidak mungkin dong. Tahun patang sakit seminggu. Sakit usus buntu. Covid. Serius? Gejala Kak. Oh, gejala Covid. Tapi takut PCR itu. Jadi rumah salah. Iya sasango. Enggak mau tahu takut PCX gitu. Enggak Ikan PCR. Ya maksudnya sasango, damam. Kalau ada gejala tuh sadalahnya. Ras makan gue nak baraso, penciuman hilang. Rezeki nak hilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomongin rezeki ya. Iya. Hasil jualan ini barang pertama apa yang dibeli? iPhone Kak. Di luar tiket tuh ya Kak, sudah tiket pesawat mah. Oh pokoknya tiket pesawat nomor satu. Satu tuh harus tuh. Wajib. Jadi piti tak kumpul. Nah, beli tiket. Tiket paisnya tiket pulang pak tuh. Iya pokok PP dan seminggu di sana. Mangase. Iya ke rumah sepupu, ke rumah. Oh banyak emang ada saudara ya. Saudara di sana Kak. Ya uang pertama tuh tiket. Tiket pesawat. Mencoba naik pesawat. Oke. Nah yang kedua iPhone. iPhone lagi. Standar lah dulu kan. Iya. Baru dapat rezeki banyak gitu. Terus kayak harus iPhone kok gitu. Harus iPhone kok gitu. Gitu. Mulai gini. Malu Xiaomi kami. Dah. Ini serius nih? Serius. Garah aja baru kan. Garah dong. Ya karena gara taruh. Enggak serius. Serius ya. Aduh nak misalnya kayak kawan-kawan kayak Bon, gini kan lah lumayan tuh. Punya BT. Iya. Banyak sih. Biasanya batu. Mereka orang apa lah ada. Biasanya di pinjaman atau kayak di AGC gitu. Awal-awal karena bujang ya Kak ya, maksudnya pengeluaran enggak ada semacam ya udah pinjaman. Kalau yang ada mampu silakan ganti gitu. Enggak lo minta-minta tapi kalau minjamnya ya enggak dipinjaman. Oh iya. 200.000 300.000 lah. Masih masuk akal ya. Sekarang 10 juta minjam tuh enggak masuk akal. Mana tahu kan minjam 10 juta mau nih buka cabang kayaknya. Enggak bisa. Enggak bisa deh ya. Tapi kan tadi kita sempat ngobrol kalau di sini parkir nggak bayar. Iya betul. Banyak kendaraan. Ada yang dijemput leasing nggak ke sini? Enggak ada ya. Karena kita memperdayakan warga sekitar Kak. Warga sekitar. Iya, biasanya kan orang malas buka usaha karena malas berurusan sama pemuda. Bayar uang ini, uang ini. Kita mungkin karena kecil dari sini ya Kak. Besar di sini, orang tua di sini. Cari duit di sini tuh Kak. Ya udah, daripada enggak bakal lamaan, ya udahlah kerja coba sama. Berarti yang kerja di sini emang orang sekitar sini? Iya, rata-rata orang sini. Orang yang putus sekolah, anak yatim, rata sini Kak. Berapa sekarang total? Semuanya? 20 orang. Di sini doang kan? Iya. Kalau masuk yang cabang-cabang lain? Satu cabang bisa 3 atau 2. Loh. Cabang sekarang total 15 kali 2 30 namanya udah sekitar 50 orang. Apalagi kalau nanti bukan nasional kan? Iya, alhamdulillah. Gitu kan harapannya? Iya, itu harapannya. Apa kalau sekarang go nasionalnya memang berarti buka cabang di Jakarta? Iya, itu aja dulu. Kan hey, Apa?
Ibu kota kan mau pindah. Oh iya. Kenapa ke Jakarta buka cabangnya? Jakarta kan kota perekonomian. Oh ya gitu ya. Pusat ekonomi Indonesia di sana semua. Nggak tahu beli tanah dulu di Kalimantan kan? Cicil dulu dari sekarang di sebelah IKN. Di sini kok ada tangga cek. Minarko buka outlet gitu. Yang mana tahu kan? Itu dibalik harapannya nasional, harapan Bapak Wagub atau Gubernur kamari. Nggak pernah dikunjungin sama orang Pemda, nggak pernah doh. Ayo. Saya kunjung kamari. Takut banget loh. Ayo Pak. Oh iya. Ayo Pak. Dia lo UMKM Modeko yang ketek-ketek Modeko. Ketek cabang 5 Baleh Pak. Ya ayo Pak, bisa mungkin kali. Yeah. Main sini kan. Iya. Setengah juga Iya. nggak apa-apa Pak. Menu lain ada kok Pak, nggak harus pade-pade. Oh nggak harus pade-pade. Kalau misalnya nih kayak tadi lu bilang siapa ya? Wagub. Iya, Wagub atau Gubernur. Gubernur siapa ya Buya? Ayo lu gue bisa lupa ya Allah. Maaf Buya. Kalau Buya kesini kira-kira rekomendasi menu apa untuk Buya? Kalau melihat tipikal-tipikalnya gitu. Kira-kira cocoknya menu apa? Mie rebus kayaknya Kak. Kenapa? Karena mie rebus tuh pade loh Kak. Oh, Pokoknya rekomendasi mie rebus. Beda, mie rebus kita belum pernah loh makan mie rebus. Belum pernah kan? Iya belum pernah. Beda Kak, mie rebus kita beda. Mie rebusnya tetap mie itu, mie yang tadi Kakak makan, disiram kuah soto. Kuah soto. Ya, yang mau buka usaha nih rahasianya. Apapun bisa kan? Iya. Disiram sama kuah soto. Wih. Oke. Kalau Pak Wagub, apa menunya kira-kira tuh? Ayam geprek. Ayam geprek. Apa Pak Wagub milenial apa? Milenial. Itu. Agak susah nyebutnya. Iya, nambah ada. Jadi kan geprek itu kan kekinian. Iya. Iya bagus sih bagus. Rekomendasi ya. Jadi kalau Pak Gubernur, Wakil Gubernur datang sini disambut dari persambahan. Nggak membawa carano isi. Mabok miabu sama ayam geprek. Jadi nggak bawa siriah deh gitu. bisa nggak bisa diatur. Seru kan? Tapi emang kenapa akhirnya menambah menu-menu baru nih? Maksudnya sekarang udah ayam geprek tadi kan ada. Mie rebus kayaknya setelah mie goreng memang diiringi mie rebus ya? Diiringi. Karena orang banyak request ada mie rebus Pak. Mie geprek terus sekarang ada mie geprek. Iya mie geprek juga ada kan? Ada. Mie ayam geprek. Ya. Ada ayam geprek juga. Gue suka ini sih yang selengean. Nah, itu saus barbecue kan. Gue suka sih. Iya. Best sih. Apalagi harganya 10.000 ya. Serius pas gue bayar. Kok cuma kena segini gitu. Iya, itu Padahal namanya kita Kak. Iya. Iya. Pinter banget ya jualannya ya. Tapi dari semua menu nih, sekarang kan totalnya ada sekitar 15 menu. Mana yang paling best seller? Kalau mie, kalau nasi gitu Kak. Iya. Kalau diadu kayaknya tetap mie ya. tetap mie Kak. Kalau mie apa levelnya? Oh. Kalau mie kita bestnya tuh di WJJ Plus. Itu kita sebut segitiga berangka itu Kak. Oke. Karena itu dasarnya kita di sana WJJ Plus. Dulu kan WL JH6, iya. JH6 Plus. Karena nama-nama ekstrim nggak boleh jadi WJJ Plus. WJJ Plus. Ya misalnya lu datang bertiga nih, pasti ada beda-beda seleranya kan. Ada aku WD gitu, aku JJ Plus. Kalau per nasi-nasian? Per nasi-nasi itu per ayam-ayaman kayaknya menunya ya. Ayam serba ayam ya kan ya. Itu ayam geprek Kak. Ayam geprek tuh emang best seller. Sehari bisa habis 30 kilo Kak. 30 kilo ayam. Jangan-jangan di dalam kok ada loh. Tapi udah dioper sampai potong ayam sih kok. Tapi udah dioper cabang ya kan? Iya. Bukan di sini aja. Ya berarti kan cabang juga tergantung demand kan mintanya. Misalnya kayak kayaknya ini yang pasti. Iya. Pokoknya 30 kilo untuk geprek aja atau semua ayam? Geprek aja Kak. Wih, ngeri ya. Iya, antusias orang sama ayam geprek tuh Kak. Iya. Tapi menu-menu lain tuh sebagai penunjang misalnya. Ada yang cabai hijau apa tuh namanya? Algojo Kak. Algojo, ayam Lado hijau. Ayam lado hijau. Ayam lado hijau. Ayam lado hijau. Iya. Ada pecel ayam juga gitu. Pecel ayam. Pecel ayam. Iya. Celele. Gak ada. Dulu sempat jual Kak. Serius? Dulu sempat jual. Kurang. Oh, emang kurang animonya ya? Iya, kurang. Ini anak-anak nih tolong. Oh iya beda. Kan Diko yang rata-rata anak sekolah, mungkin anak sekolah lele, mungkin perbawaan atau Gali mungkin aja kumisnya kan kalau lele. Astagfirullah. Sempat jualan lele. Tapi memang apa menu si serba ayam ini namanya apa sekarang? Oh. Apa sih Kak? Kita lagi campaign serba ayam Kak namanya. Emang serba ayam? Serba ayam. Serba ayam. Serba apapun olahan ayam ada di sini.
Yang tentunya yang hits Kak. Ayam geprek. Yang geprek, ayam lada hijau sekarang Ayam rame. lada hijau. Gojo. Ya, gojo. Itu juga pecel ayam, ya standar lah ya. Iya. Terus ayam selengean, ayam sama Ayam selengean oke sih best. Gue pertama kali ada menu ayam-ayaman ini, mikirnya kalau ayam geprek tuh kayak mungkin kayak ayam geprek biasa lah gitu. Belum pernah coba sih yang algojo, aku belum pernah coba. Itu kata Bapak Ibu Sumber enak. Enak ya algojo. Udah coba yang cabai hijau. Aku belum coba sih. Best sih Kak, itu terbaik Kak. Iya, besok aku kesini lagi deh. Kan tiap hari kesini kan? Tiap hari makan di Minarko. Senin rebus. Yeah. Yes. Gue bikin list nih tiap hari nih. Pasti lah sehat Kak ya. Iya. Kalian tak tahu dong kan? Sebenarnya itu di dapur tuh kami tuh mah. Tahu kalian dong kan? Iya. Kalau harap apa Kak? Dengan hadirnya menu-menu ayam-ayam nih Kak. Mudah-mudahan keluarga juga datang ke sini Kak. Maksudnya family. Oke. Datang sama bapaknya, datang sama emaknya, adik-adiknya. Kan mindset orang kalau ke sini kan pade. Padahal kita udah berusaha untuk menghadirkan menu yang menu lain gitu ya. Jadi kalau mau nongkrong bisa sama orang tua juga loh gitu. Betul. Ya harus nongkrong sama kawan, sama bestie saja do gitu. Harus nyebok lo lah gaek. Ada orang gaek gitu kan. Iya ya. Apa enak dan terjangkau kan? Iya betul. Enak, terjangkau, higienis atau lagi gitu. Iya. Pinter gak gue? Makasih loh. Tapi ini kalau nggak salah di sini juga ada tenan-tenan kan ya? Iya ada Kak. Kita juga dalam wujud apa ya? Bantu teman-teman lah ibaratnya. Berarti yang buka tenan teman-teman juga? Kita umum lempar ke publik sih. Siapa yang mau gitu ya? Ya alhamdulillah bertahan kok Kak sampai sekarang. Yang ada sekarang dari awal buka sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada ya? Berarti memang ada yang beli kan? Kalau nggak mungkin nggak mau bertahan betul, juga. Ada putaran kan. Dan 500 sebulan kita patokan. Nggak ada sharing profit, nggak ada. Oh, berarti mereka bayar tempat aja, listrik dan lain-lain gitu kali ya? Iya itu aja. Kan lumayan. Iyalah. Bantu kan? Kita rencana mau buka sih info sumber ini. Ada nggak tuh satu lagi booth yang kosong? Udah full sih. Udah full ya? Langsung full loh. Takut di barter exposure. Kalau dipikir-pikir lagi nih Bon, sebenarnya memang dari dulu tuh pernah kepikiran buka usaha juga nggak? Sebelum ada masa galau ya? Oh iya, dulu kan sebelum masa galau, pas kuliah memang udah kerja sama orang gitu Kak. Ada orang buka musik kita bantuin, kadang buka kedai kopi kita bantuin. Dulu Kak Ambon. Oh makanya temen lu banyak ya Wak? Iya, Ipan dulu kan di fokus sama futsal gitu. Emang atlet ini dalam pikiran dia mau jadi atlet gitu ya? Gitu. Tiba-tiba karena ayah ya. Pengaruh ayah juga masuk di sini kan ayah jualan Kak basicnya. Iya. Bisnismen kan. Ya, tapi kalau disuruh pilih lagi nih, mau jualan mie atau lanjutin usaha kerupuk? Kerja sih. Enggak, maksudnya kalau disuruh pilih nih, ya? dulu mau lanjutin usaha, maksudnya mau bikin usaha mie ini atau mau lanjutin usaha kerupuk? Dulu sempat kita mau pengen lanjutin usaha kerupuk Kak. Memang kita coba konsepin, kita bungkusin bagus-bagus. Oh, udah mulai nih. Ke arah sana planningnya. Tapi karena mie masuk duluan. Karena ada kegalauan duluan, dia muncul mie ya. Dulu kan ayah kan fokusnya jualan sama yang dikenal-kenal, maksudnya langganan lama gitu. Iya. Solo sampai ke Solo diantarinya. Pokoknya ayah turun tangan langsung gitu untuk pemasarannya. Keren ya? Ya dulu pas kerupuk. Jadi jangan ini model ini, oh iya modelnya tadi 300.000 udah dibahas kan modal ya. Sendiri. Ya jangan marah dong, mohon maaf. Enggak. Karena mau bantuin ayah kan dalam menjualkan gitu. Tapi masuk ide baru mie. Yaudah kita. Apa tadi sempat ditanyain juga, banyak banget galonnya. Apa jangan-jangan di dalam ada depot juga? Ini parkiran nih pinter loh. Nanti yang punya usaha, kalau buka usaha, ajak orang-orang sekitar bekerja sama. Iya. Jangan takut mau buka usaha kan, maksudnya kayak mikir piti pemuda lu lah, piti itu lu lah, piti itu lu lah. Gitu. Pandai lah Wak. Iya. Mungkin karena privilege kami maka orang Siko. Oh iya benar juga ya. Iya. Jadi ajak kerja tadi. gitu ya. Masalah galon tadi Kak. Iya. Balik lah ke galon. Ada juga galon boleh. Ambon sama Ipan pernah berpikiran kayak gitu Kak. Gue depot banyak gitu kan. Ayam depot. Kan modal depot kan sampai 20-an juta. 10 juta pun lah bisa. 10 juta udah bisa. Oke. Ya kan? Bisa sih ulang taruh tanpa bayar ke orang. Langsung bayar bunda. Wah, aku sudah ulang semua sih. Aja ke orang gitu. Iya dah kami.
Tapi serius emang udah tanya-tanya berarti? Apa? Tanya-tanya buka depot gimana caranya, pesan Kan alatnya. dulu Aulia dulu Ambon pernah buka depot. Ya lu kalau ngomong diri sendiri Aulia kayak geli gitu. Iya. Dulu Ambon kan pernah buka depot, Kak. Serius di Belimbiang. Oh. Ama Ambon. Oke. Buka depot. Jadi Ipan nanya ke Ambon. Oh, buka depot lah. Iya, sharing. Nah, ada pan gitu ya, Ambon kan. Rasanya tuh kurang tuh kan sehari untuk galon tuh 200.000. Kan lumayan dah Kak tuh sehari 200.000 iya. isi ulang aja kan. Sehari loh Kak. Kalau Ambon tahu nggak bara aset galon? Maksudnya? Kan galon masuk aset dong. Oh, itu kan pinjaman inyo. Oh, dipinjamin orang depot. Dia masuk depot kemari yang pinjaman galon itu. Iya. Itu Kak. Ya jangan marah dong, Wak. Kan maksudnya biar santai dong. Bukan biar kalau Nio masuk Ciko otomatis sediain fasilitas. Kami minta waktu itu galon gratis, yaudah sediain galon. Oh, berarti yang penting kita isi terus. Tapi mungkin karena langganan juga kali ya. Iya. Kan orang sekitar Kak. Oh iya benar. Lo pinter nih. Depotnya. Lo emang otak lu cuan deh kayaknya ya. Nggak tahu dong Kak. Nggak tahu juga sih. Ipan kayaknya Kak. Oh itu emang Ipan ya. Kan pengembangan tuh. Aku usaha JBT, aku usaha JBT gitu. Dan jadi nggak perlu beli galon, beli isinya gitu nak. Bagus. Ini tadi katanya ada pertanyaan titipan ya Wak. Besti nih mau nanya. Anjir sebel banget dong. This or that. Pilih satu. Tapi ini dikit doang kok, tenang aja. Kerupuk atau mie? Mie. Gampang banget ya. Iya. Mie rebus, mie goreng? Mie goreng. Kenapa lu bilang mie rebus paling enak? Bagi Buya. Oh iya. Oh yang cocok buat Buya tadi ya. Oh ya lupa. Balik lagi nih kajiannya Wak. Gondrong tapi lurus. Iya. Atau botak tapi brewokan? Gondrong lurus deh Kak. Anjir sumpah pernah gak sih rambut lu lurus? Enggak pernah Kak. Pernah dicatok Kak. Mirip Aaron Noah Kak. Sumpah. Iya. Pernah gini ya sama teman-teman dulu rambutnya ditidurin terus setrika gitu. Enggak. Pernah ya? dijadiin tungkek sapu sih. Maksudnya jual sapu. Sumpah. Lebih senang panggil Ambon atau Lia? Ambon sih Kak. Kenapa? Malu sama nama sendiri? Imut banget. Oh, iya. Nah ada cocok-cocoknya. Tapi cewek lu manggil, berarti istri manggil Ambon dulunya? Bang Ambon. Abang Ambon. Kirain manggil Ayang. Bang Ambon. Gak puasa gak diingetin Ayang. Iya. Aduh. Sabrina atau Irfan? Pilihan seperti itu. Halo Uni. Halo Uni. Iya. Oh iya profit gak usah dibagi Uni. Uni dapat nanti. Kedua-duanya lah. Ya, pilih salah satu dong. Kok ke salah satu sih Kak? Gak bisa ya? Nggak mau jawab. Ih takut banget loh Wak. Minarko atau stand up? Waduh. Maksudnya pertanyaan itu dari tadi dia ada feeling nih kayaknya. Anjir pasti ini ada nih gitu. Aduh. Ayo kalau bilang Minarko dimusuhi loh. Satu komunitas. Ya bisa ya. Ya. Ada dua beli ada. Hah? Nggak bisa nih tadi ada dua-duanya juga. Tapi boleh ada alasannya loh. Misalnya kayak milih Sabrina gitu atau milih Irfan. Apa alasannya? Nggak ada ya? Kalau berdua tuh tetap. Oh tetap. Ini soalnya Batigo kok kompak Kak. Oke. Kan berbisnis kok. Tigos tungku sajarangan yo. Harus kompak, nggak boleh dipisahkan. Oke. Kalau ada ribut dipelon langsung. Ah iya, berarti Minarko atau stand up tuh? Minar lah. Ada punya nggak ini? Satu beat tentang Minarko? Ada nggak? Apa sih? Banyak rasanya. Dulu sih pas acok-acok kena razia. Itu beresawan lah kami mah. Maksudnya razia kafe itu pula. Ayo. Pas kapan nih PPKM? Iya. Lu pernah gerebek? Pernah acok. Karena orang tahu ini karena tempatnya di dalam nih. Prostitusi dibiarkan. Oh iya. Masak. Kami jual mie yo. Iya. Itu jual. Gak bisa nih. Ampun gue. Itu. Iya. Mau stand up nih mau kopel pada ngecek. Terus dia bilang apa? Iya juga nih gitu. Iya lah aja. Maksudnya lah memang acara tuh roasting nama acara tuh. Jadi ala izin gitu. Nggak sembarang sabu saja. Mah tahu kan. Pajak mah nyindiain gue macetnya kan. Tapi stand up masih? Masih aktif. Aktif sekali berapa sih ngumpulnya kalau stand up? Sekali seminggu Kak. Ada open mic terus ya. Gitu. Tapi Ambon sekarang masih ikut open mic atau nonton-nonton aja? Masih aktif Kak.
lebih besar menghasilkannya di situ apa di sini? Ya pasti di sini ya kayaknya ya. Kita emang buat hobi jatuhnya. Buat hobi dan buat jaga circle. Jaga circle. Maksudnya, oh iya. karena sana kita kenal sama orang ini. Betul. Bang Dedet juga nggak stand up kan ya? Ada. Info Sumbar ada. Dulu ada. Iya banyak. Oh iya. Banyak. Yang baru Info Sumbar masih Twitter. Oh iya. Itu udah kayaknya kami itu. Iya. Gue sih emang anak Instagram ya. Iya. Makanya kita baru kenal kan. Nikah aja nggak ngundang loh. Kan kayak gini. Oh iya benar. Nikah kedua sih. Pinter banget nih masuknya. Apa sih tadi pertanyaannya gue lupa lagi. Apalagi kasih ide dong. Bisa-bisanya host lupa nih. Oh iya. Sorry. Ini kan udah malam. Kira-kira buka setiap hari jam berapa nih? Oh kita buka setiap hari Kak. Dulu kita minggu ada tutup. Dulu sekali. Tapi sekarang udah banyak permintaan. Yaudah kita bukakan minggu. Tapi minggu mulai dari jam 2. Dari jam 2 setiap hari minggu. Kalau hari-hari biasa? Dari jam 10. 10 pagi. 10 pagi dulu buka. Hebat ya. Orang dapurnya ada shift nggak? Shift pagi. Ada ya? Ya dulu, bisa nih kita si malam. Menit 1, 2, 3. Dulu masih harga 7.000 Kak. Anak SD makan sama loh sini. Dulu Sabtu ya. Anak-anak SD di belakang-belakang kok sama-sama kamari. Gimana? Masih harga 7.000 dulu. Oh, kini? Inilah 2.000, 10.000 tuh agak SMP. SMP lah. SD-nya SMP. Oh iya, makanya adanya SD lah itu. Serius Kak? Dulu Kak? Dulu ya. Ya seru sih. Bang kece. Ini tolong kece. Sang habis gue kece menurut. Ya Allah lucu banget. Ada SD deh. Tapi iya ya. Bisa ya, mungkin karena mie ya, jadi semua orang bisa makan, terus orang suka juga. Siapa sih nggak suka mie? Apalagi inilah ada nasi lo kan, jadi orang kayaknya bisa makan, anaknya bisa makan gitu. Nah kemarin kan sempat buka kopi juga kan di sini. Karena kita coba ngikutin lata-latanya orang ya kayak. Bukan lata sih, pengen coba. Iya. Orang kan pada semua buka kopi, ya udah kita coba. Biar ada varian minuman lain. Itu. Tapi ternyata tidak cocok. Beneran tidak cocok kan? Karena makan pade kan enggak cocok juga kopi loh gitu. Iya benar juga. Masih cocok sama susu, sama teh gitu. Itu yang pengen gue highlight ya. Maksudnya kenapa nggak ada minuman lain gitu? Misal kayak milkshake kah, apakah gitu. Tapi di booth kita ada jus juga kan? Di booth kita ada jus sama milkshake kan. Nah, ya udah kita kasih rezeki ke orang tua aja. Iya. Tapi cocok sih kan makan pedas. Pilihan minumannya ya kalau nggak es teh. Iya. Lemon tea sama susu. Susuan. Ya. Emang 3 tuh aja ya minumannya. Kopi nggak tahu sih nggak cocok sama sekali kayaknya. Kan kopi kagak ada pahit-pahitnya kan. Iya. Oh iya benar sih. Gitu. Tapi ini ada keluarga nih alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Jalan lancar. Seru ya Bunda. Pernah nggak sih ini yang paling kecil mungkin tadi ya pengunjungnya SD. Iya. Kalau yang paling tua pernah datang ke sini? Kita punya pelanggan orang tua tetap sering loh. Iya, ada orang yang selalu ditandain gitu ya. Ini orang Siko sih ya Pak tuh. Iya. Yang punya sawah kayak Siko. Ini agak berusia, maksudnya. Udah berumur lah gitu. Tapi tiba-tiba masa, "Woi, enemy aja." Gitu aja. Seru ya. Artinya kan sebenarnya memang nggak harus takut datang ke sini dan mindsetnya juga kayak harus pade gitu. Makan Siko harus kue pade gitu. Enggak. Tapi menu geprek dan algojo juga nggak pedes kan sebenarnya? Enggak ada pade. Enggak pade kan Bang? Nah itu. Kok takut sih Wak? Pade dong. Ya nggak pedes emang orang udah cobain kan. Kita berusaha ngasih menu yang enak lagi Kak. Yang bisa dimakan dan nikmati semua kalangan gitu ya. Makanya hadirlah serba ayam tuh Kak. Serba ayam? Ya serba ayam. Dikira ada nggak yang bilang kayak Iko bayam komen gitu? Nggak ada lah kan logonya ada ayamnya ya. Ayam Upin Ipin gitu. Iya. Ayam Upin Ipin. Kita harapannya semoga Ambon sukses terus. Amin. Juga sukses juga untuk info sumbernya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih loh sudah mau direpotkan. Memberi kami makan ya, alhamdulillah. Senang deh. Iya, space ya. Memberikan space juga. Sambilan meja kami korbanan sebenarnya. Iya, sikus ya 10 kali saya orang yang duduk siko barampe. Kok orang udah kali tadi apa sampai puluh pasanan yo. Mungkin cek orang tuh masalah 2 mah. Yo kan. Makasih banyak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sukses terus Ambon. Yang penting bahagia. Apapun harapannya mau buka cabang di IKN ataupun di Jakarta. Yang penting bisa go nasional. Sesuai harapannya Ambon. Itu ya kali ya ngobrol kita hari ini.
buat sana info sebentar. Anjir sumpah, ala-ala vlogger malu ah. Makasih ya udah nonton. Kalau bisa nonton sampai habis. Kalau ada iklan jangan di skip. Ya Allah. Cuan Wak, cuan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you Arman. Ya. Iya, siap,